Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufia Dina Aulia dengan NIM 21105050063, mahasiswa semester 1 D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas komunikasi kesehatan dan keterampilan belajar dengan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi pemeriksaan CT scan toraks pada kasus COVID-19 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Latar belakang Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit pernafasan akut yang sangat menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS Coronavirus 2 yang merupakan virus pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. COVID-19 telah menyebar dengan cepat secara global dan pada Maret 2020 telah resmi dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Salah satu tantangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah identifikasi modalitas diagnostik yang cepat, mudah diakses, dan dipercaya yang berfungsi sebagai alternatif untuk pemeriksaan PCR yang saat ini masih cukup terbatas jumlahnya dan memerlukan waktu pemeriksaan yang cukup lama. Pemeriksaan CT scan toraks adalah pemeriksaan yang utama untuk mengidentifikasi lesi pada paru-paru dan memiliki peran penting dalam mendiagnosis kondisi klinis, pengamatan efek pengobatan, dan evaluasi prognostik penyakit COVID-19. Sehingga, pemeriksaan CT scan toraks dapat membantu penegakan diagnosis sekaligus mengetahui gambaran CT scan toraks pada pasien. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu diagnosis COVID-19 dan mengetahui gambaran pemeriksaan CT scan toraks pada pasien-pasien yang dirawat dengan indikasi COVID-19 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sehingga dapat dilakukan tata laksana lebih tepat terkait kondisi pasien. Baik, Dok, kita langsung saja ke pertanyaan dari warganet yang sudah disampaikan ke akun Twitter @cnnindonesia.daily dengan hashtag warganet kepo COVID-19. Dia menanyakan soal, Pak Dokter, apakah seorang yang terkena COVID-19 ini bisa diperiksa dengan CT scan? Ya, jadi CT scan merupakan modalitas kita dalam mendiagnosis pneumonia atau radang paru. Dan dia memang sensitif dibandingkan dengan fotoronsen, memang CT scan lebih sensitif untuk menilai itu. Jadi dia bisa membantu kita dalam mendiagnosis COVID, namun Kajian teori virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Susilo et al. 2020. Penyakit karena infeksi virus disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS Coronavirus 2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia, Killerby et al. 2020. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi di tengah banyaknya kasus penyakit pernapasan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, Susilo et al. 2020. Penyakit ini awalnya dilaporkan ke World Health Organization (WHO) pada 31 Desember 2019. Kemudian pada 30 Januari 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai wabah kedaruratan kesehatan secara global. Tidak sampai 1 bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di Cina, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Susilo et al. 2020, Senimo 2020. COVID-19 pertama kali ditemukan berupa 4 kasus serupa yang diidentifikasi berasal dari orang-orang yang memiliki kontak dengan pasar makanan laut lokal di kota Wuhan, Cina. Kemudian ditemukan bahwa penularan COVID-19 sebagai infeksi sekunder, yaitu dengan penularan antar manusia itu sendiri. Meskipun tanpa adanya riwayat paparan dengan hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 atau riwayat
riwayat mengunjungi kota Wuhan. COVID-19 ini memiliki tingkat penularan yang tinggi, sehingga salah satu tantangan dalam menghadapi penyakit ini adalah identifikasi modalitas diagnostik yang cepat, mudah diakses, dan terpercaya yang berfungsi sebagai alternatif untuk pemeriksaan PCR yang relatif membutuhkan waktu, terutama di Kabupaten Jawa Tengah, Indonesia. COVID-19 dapat menyebabkan lesi inflamasi pada paru-paru yang disebut dengan pneumonia novel coronavirus. Pemeriksaan CT scan toraks adalah pemeriksaan yang utama untuk mengidentifikasi lesi pada paru-paru dan memiliki peran penting dalam mendiagnosis klinis, pengamatan efek pengobatan, dan evaluasi prognostik penyakit COVID-19. Sehingga dilakukannya pemeriksaan CT scan toraks dapat membantu penegakan diagnosis COVID-19 serta memberi gambaran CT scan pasien-pasien COVID-19. Dari latar belakang tersebut, tim Pemgab melakukan CT scan pada pasien-pasien dengan indikasi COVID-19 di 2 rumah sakit di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yaitu di RSUD Sudirman Kebumen dan PKU Muhammadiyah Gombong. Hasil dan pembahasan. Sebanyak 96 orang pasien dengan indikasi COVID-19 terdapat gejala gangguan sistem pernafasan, demam, riwayat pulang bepergian dari zona merah, atau terdapat riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Nah, yang terkena kontak dengan pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Sudirman Kebumen dan PKU Muhammadiyah Gombong dilakukan CT scan toraks untuk menilai gambaran paru yang dicurigai menderita pneumonia pada COVID-19. Hasil dan pembahasan pada awalnya, pada pasien dilakukan fototoraks konvensional radiologi sebagai salah satu pemeriksaan penunjang wajib. Kemudian dilakukan dengan pemeriksaan CT scan toraks. Dari hasil CT scan, 96 orang pasien, terdapat 50 pasien dengan gambaran paru sebagai berikut. 1. Terdapat gambaran bilateral peripheral ground glass opacity. 2. Terdapat gambaran crazy puffing pattern, di mana kedua gambaran ini menunjang untuk dikategorikan probable COVID-19, kemungkinan besar menderita. Sementara 46 orang pasien sisanya mempunyai gambaran CT scan normal. Dari 50 orang pasien dengan probable COVID-19 tersebut, selanjutnya didapatkan sebanyak 20 orang pasien mempunyai hasil swab PCR positif atau biasa disebut confirmed case. COVID-19 diumumkan sebagai wabah pandemi di seluruh dunia oleh WHO sejak 11 Maret 2020. Maka dari itu, deteksi dini COVID-19 sekarang menjadi tugas penting bagi para praktisi klinis. Seluruh warga, terutama tenaga medis yang menangani pasien, perlu tetap waspada untuk mencegah terjadinya transmisi manusia ke manusia, terutama penularan nosokomial yang memegang peranan penting dalam mengurangi penyebaran penyakit ini. Hal ini menjadi prioritas utama, mengetahui orang yang terinfeksi sehingga prosedur pencegahan dapat diproses untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 dan untuk memulai perawatan kesehatan medis awal terhadap mereka yang terinfeksi, khususnya bagi tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi kontak dengan pasien yang terkonfirmasi. Oleh karena itu, tim radiologi diharapkan dapat menyadari semua tindakan pencegahan dan strategi untuk membantu meminimalkan resiko infeksi antar tenaga kesehatan dengan pasien. Selanjutnya, pemeriksaan radiologis dapat dipertimbangkan untuk dilakukan, terutama saat pasien pertama kali dating pemeriksaan diri sehingga memudahkan penilaian penyakit pada awal dan tahap lanjut. Standar pemeriksaan dari COVID-19 adalah Real-Time Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Namun, pemeriksaan CT scan juga direkomendasikan sebagai pemeriksaan utama untuk mendiagnosis COVID-19 di Provinsi Hubei, Cina. Hasil RT-PCR seringkali menimbulkan error pada
pada sampling dan low virus load. Selain itu, RT-PCR lebih sulit dijangkau dan sulit dilakukan. Beberapa kasus melaporkan adanya hasil CT scan menggambarkan gambaran pneumonia, namun dilakukan pemeriksaan RT-PCR berkali-kali dan hasilnya negatif. Pemeriksaan dari PAM membandingkan tingkat deteksi dari CT scan dan RT-PCR, hasilnya ditemukan deteksi dengan CT scan lebih tinggi dibandingkan RT-PCR pertama. Oleh karena itu, alat screening COVID-19 dengan pemeriksaan CT scan dapat membantu deteksi dini penyakit ini lebih cepat dibandingkan menunggu hasil RT-PCR. Dari segi sensitivitas, ronsen toraks berada di bawah pemeriksaan CT scan toraks. COVID-19 umumnya akan menyebabkan pneumonia viral dengan berbagai tingkat keparahan. Pemeriksaan dengan CT scan dapat mendeteksi tingkat keparahan penyakit dibandingkan pemeriksaan radiologi lainnya seperti foto polos toraks. Berbagai cara diagnosis medis COVID-19 dapat dilakukan untuk mendeteksi kasus COVID-19. Cara diagnosis medis COVID-19 ini mencakup karakteristik klinis dan diagnosis radiologis. Diagnosis ahli radiologi melibatkan pemindaian komputer, tomografi, dan ronsen toraks, X-ray apabila CT scan tidak tersedia. Gejala COVID-19 dapat dideteksi secara efektif menggunakan gambar CT scan dengan gambaran mirip pneumonia. Berdasarkan CT scan, ahli radiologi dapat mendeteksi pneumonia COVID-19 dan mengevaluasi tahap pemulihan atau pemburukan pasien. Berdasarkan studi mendalam, umumnya CT scan toraks direkomendasikan untuk deteksi pasien yang terinfeksi COVID-19. CT scan sebagai suatu marker untuk mendeteksi gambaran kelainan paru pada kasus COVID-19 dapat digunakan sejak awal. Dengan indikasi COVID-19 datang ke rumah sakit. Cara ini juga akan bermanfaat bagi tim kesehatan yang bertugas sehingga mereka dapat melakukan perlindungan diri yang tepat sejak awal. Cara ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi tenaga kesehatan di RSUD Sudirman Kebumen yang memiliki resiko tinggi terpapar atau terinfeksi COVID-19. Temuan pada CT scan toraks secara umumnya lebih jelas terlihat dibandingkan foto toraks. Temuan yang dapat ditemukan pada kedua pemeriksaan tersebut yaitu temuan ground glass opacity atau GGO atau konsolidasi secara bilateral baik fokal maupun multifokal, terutama dengan distribusi di perifer atau posterior atau lobus bawah paru. Kesimpulan, pada kegiatan ini telah dilakukan pemeriksaan CT scan toraks pada pasien dengan gejala infeksi sistem pernapasan yang dicurigai menderita pneumonia pada infeksi COVID-19 di RSUD Sudirman dan PKU Muhammadiyah Gombong. Kemudian dilakukan pemeriksaan swab PCR. Dari 96 pasien yang dilakukan CT scan toraks, 50 orang dinyatakan probable COVID-19 dari 49 orang pasien dengan probable COVID-19 ini selanjutnya didapatkan hasil swab positif confirmed case. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pemeriksaan CT scan toraks dapat digunakan sebagai penunjang diagnostik yang cukup sensitif dalam membantu penegakan diagnosis pneumonia pada infeksi COVID-19. Ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih. Itu dia presentasi dari saya. Apabila banyak kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.